Hai semuanya, hari ini kita akan membahas dunia biologi perilaku yang menarik. Dari perdebatan klasik tentang bawaan versus lingkungan, hingga pemahaman modern tentang bagaimana keduanya berinteraksi, banyak yang bisa kita bahas. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu biologi perilaku. Ini adalah studi tentang bagaimana perilaku suatu organisme dikendalikan oleh biologinya. Bayangkan genetika, ilmu saraf, dan bahkan endokrinologi. Tapi bukan hanya tentang apa yang terjadi di dalam tubuh, faktor eksternal juga berperan besar. Selama beberapa dekade, para ilmuwan berdebat tentang apakah perilaku kita lebih dibentuk oleh gen atau lingkungan kita. Ini adalah dikotomi klasik bawaan versus lingkungan. Tapi sekarang, kita tahu itu tidak sesederhana itu. Gen dan lingkungan kita terus berinteraksi dengan cara yang baru mulai kita pahami. Contohnya kasus anak kembar identik. Mereka memiliki gen yang sama, tetapi mereka dapat menunjukkan perilaku yang berbeda berdasarkan pengalaman unik mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya interaksi antara gen dan lingkungan. Aspek menarik lainnya adalah epigenetika. Bidang ini mempelajari bagaimana faktor lingkungan dapat mengaktifkan dan menonaktifkan gen, memengaruhi perilaku kita tanpa mengubah kode genetik itu sendiri. Ini seperti saklar dimer untuk gen kita. Jadi, lain kali kamu bertanya-tanya mengapa kamu berperilaku seperti itu, ingatlah itu bukan hanya bawaan atau lingkungan. Ini adalah tarian yang kompleks antara keduanya. Dan itulah teman-teman, keindahan biologi perilaku. Hai teman-teman, kita akan mengungkap rahasia masa lalu, masa kini, dan masa depan, semuanya dalam 60 detik. Petualangan kita dimulai di zaman batu, di mana manusia purba membuat peralatan dari batu. Maju beberapa ribu tahun, kita sampai di zaman perunggu. Di zaman ini, manusia melelehkan logam untuk membuat peralatan dan senjata yang lebih baik. Lalu, tibalah zaman besi. Besi menjadi logam pilihan, dan peradaban mulai berkembang. Kita membangun kota, mengembangkan sistem tulisan, dan perdagangan mulai ramai. Sekarang kita lompat ke revolusi industri di abad ke-18. Mesin, pabrik, dan mesin uap mengubah masyarakat kita. Kita beralih dari produksi tangan ke mesin, dan kehidupan menjadi lebih cepat. Sekarang kita berada di era digital. Komputer, internet, dan ponsel pintar telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan terhubung. Hai semuanya, pernah bertanya-tanya kenapa sih kita berperilaku seperti ini atau itu? Nah, hari ini kita akan membahas dunia genetika yang menarik dan bagaimana genetika mempengaruhi perilaku kita. Pertama, gen itu seperti cetak biru tubuh kita. Mereka membawa instruksi untuk segalanya, mulai dari warna mata sampai tinggi badan. Tapi tahukah kamu kalau gen juga berperan penting dalam perilaku kita? Betul sekali. Gen bisa mempengaruhi segalanya, mulai dari sifat kepribadian kita sampai risiko terkena masalah kesehatan mental tertentu. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa gen dapat memengaruhi cara kita merespons stres. Beberapa orang secara genetik cenderung lebih cemas, sementara yang lain bisa mengatasi stres dengan mudah. Semua ada di dalam gen. Tapi bukan hanya tentang gen saja. Lingkungan kita juga memainkan peran penting. Bayangkan seperti ini, gen menyediakan potensinya, tetapi pengalaman kitalah yang membentuk bagaimana potensi itu ditunjukkan. Ini disebut perdebatan nature versus nurture, atau bawaan versus didikan. Jadi kalau ada riwayat perilaku atau sifat tertentu dalam keluarga, kamu mungkin lebih cenderung menunjukkannya juga. Tapi ingat, genetika hanyalah satu bagian dari teka-teki. Pilihan, pengalaman, dan lingkunganmu semuanya berkontribusi pada siapa dirimu. Keren banget kan? Memahami genetika membantu kita menghargai betapa kompleksnya perilaku manusia. Hai teman-teman, penasaran gak sih, kenapa kita di diri kita sendiri? Nah, jawabannya ada di epigenetik. Epigenetik itu seperti DJ yang lagi meremix lagu favoritmu. Gen kita itu lagunya, tapi pengalaman hidup kita, itu dia yang bikin aransemennya jadi beda, kayak irama dan nadanya. Jadi bukan cuma bawaan lahir atau lingkungan aja, tapi dua-duanya. Misalnya nih, kalau kita sering stres, beberapa gen kita bisa aktif atau nonaktif, dan ini bisa mengubah cara kita menghadapi masalah selanjutnya. Sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang suportif, rasa percaya diri kita bisa meningkat, karena gen-gen yang sama juga ikut berubah.
Jadi lain kali kalau kalian bertanya-tanya kenapa kita berbuat sesuatu, ingat ya, itu kombinasi dari gen kita dan pengalaman hidup kita. Keren banget kan? Hai teman-teman, pernah mikir kenapa ya ada orang yang suka naik roller coaster, tapi ada juga yang lebih suka baca buku di perpustakaan yang tenang? Rahasianya ada di gen kita. DNA kita menyimpan banyak rahasia loh. Bukan cuma warna mata atau tinggi badan aja. Gen juga berperan besar dalam membentuk kepribadian dan perilaku kita. Misalnya, ada gen tertentu yang bikin kita gampang cemas, sementara gen lain bikin kita suka berpetualang. Time to malamang. Bahkan suka makanan manis atau asin juga bisa dipengaruhi oleh gen. Jadi, kalau lain kali kalian merasa beda dari teman-teman, misalnya dalam hal kesukaan, ingat ya, itu bukan cuma karena pengalaman hidup, tapi juga karena gen. Terima dan syukuri keunikan gen kalian. Karena itu, bikin kalian jadi diri sendiri.